Against the Gods bab 2108, Anak Dewa Hantu Jurang. Dalam sekejap mata, Sasing telah tiba di menara bintang bulan. Dia mengangkat kepalanya, menatap lapisan-lapisan cahaya bintang dan bulan yang berkilauan, mengenang hari-hari ketika dia dan Xian Yue bekerja sama untuk menaiki menara, saling memandang dan saling menertawakan di setiap level yang mereka taklukkan. Gelombang kesedihan menyelimuti hatinya. Setelah terdiam cukup lama, tepat saat dia hendak menenangkan diri dan pergi, dua murid Dewa Bintang muncul dari menara, saling mendukung. Tubuh mereka basah oleh keringat, penuh luka, namun wajah mereka dipenuhi kegembiraan, jelas telah membuat terobosan. Baru saja, sepertinya aku mendengar para murid yang menjaga menara berdiskusi tentang anak Dewa Bulan yang telah naik ke menara sendirian setelah terobosannya, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai tingkat ke-50. Benar-benar layak menjadi anak Dewa Bulan. Sayang sekali. Sepertinya anak Dewa Bintang belum menginjakkan kaki di menara selama 6 bulan terakhir. Adik muda, apakah menurutmu anak Dewa Bintang benar-benar seperti yang dirumorkan, bahwa dia setengah lumpuh sekarang? Tidak sepenuhnya lumpuh, tetapi korosi debu jurang telah memasuki pembuluh darahnya yang dalam. Kecuali bagian yang rusak dari pembuluh darahnya yang dalam itu dihilangkan, bahkan Kaisar Yuan yang agung tidak akan memiliki cara untuk menolongnya. Namun, anak Dewa Bintang menolak untuk menerima takdirnya. Dia tanpa lelah mencari cara untuk menghilangkan erosi debu jurang dengan sempurna. Mendesah. Sebenarnya, menurut saudara-saudara dari pihak Dewa Bulan, kesedihan anak Dewa Bulan tidak kalah dari kesedihan anak Dewa Bintang. Anak Dewa Bulan bisa saja menerobos 3 bulan yang lalu, tetapi dia telah menahan diri. Dia takut hal itu akan memprovokasi anak Dewa Bintang. Hanya ketika energi mendalamnya hampir kehilangan kendali, dia tidak punya pilihan selain menerobos. Sambil mendengarkan dengan tenang, Sasing perlahan mengepalkan tinjunya. Anak Dewa Bintang dan anak Dewa Bulan tumbuh bersama dan menjadi anak dewa bersama. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, ikatan mereka lebih dalam dari yang bisa dibayangkan orang luar. Sekarang tampaknya setelah anak Dewa Bintang kehilangan semua harapan, ia akhirnya akan memilih untuk memutuskan sebagian dari urat nadinya yang dalam, dan anak Dewa Bulan pasti akan memperlambat kemajuannya sendiri untuknya. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Namun, jika anak Dewa Bintang dengan urat nadinya yang tidak lengkap menjadi penguasa dewa di masa depan, bukankah itu berarti penguasa dewa yang cacat? Selain itu, pewarisan kekuatan Dewa Bintang Bulan harus dilakukan secara bersamaan, dan para pewaris harus mencapai kecocokan yang cukup. Dengan urat nadi mendalam anak Dewa Bintang yang tidak lengkap, bahkan jika dia dan anak Dewa Bulan mempertahankan tingkat kultivasi yang sama, dapatkah mereka benar-benar dianggap sebagai pasangan yang sempurna? Diskusi mereka dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran, dan kata-kata mereka tidak diragukan lagi mewakili perasaan yang tak terucapkan dari seluruh kerajaan ilahi bintang bulan. Ngomong-ngomong, salah satu dari mereka merendahkan suaranya, sambil melihat sekeliling dengan waspada, aku mendengar dari pamanku, bahwa seorang anak laki-laki dengan 8 poin ketuhanan bawaan lahir di garis keturunan Dewa Bintang di wilayah utara. Baru 6 hari yang lalu. Apa? Tunggu, kalau ini benar, kenapa tidak ada berita? Karena Dewa Bintang Surgawi berkata bahwa masalah ini harus dirahasiakan. Satu-satunya alasan kenapa aku bisa tahu adalah karena pamanku kebetulan hadir saat anak Dewa Bintang itu lahir. Dewa Bintang Surgawi meminta masalah ini dirahasiakan, yang berarti, dia pasti pergi menemui bayi yang baru lahir itu sendiri. Jadi, pamanku berkata bahwa garis keturunan Dewa Bintang mungkin akan mengalami perubahan, dan aku harus memperhatikannya dalam waktu dekat. Aku hanya memberitahumu masalah ini, jadi sebaiknya kamu. Suaranya tiba-tiba menurun saat mereka merasakan kehadiran yang mengerikan mendekat dari belakang. Keduanya berbalik bersamaan, jantung mereka berdebar kencang saat bertemu dengan tatapan dingin Xian Yue. Bulan, anak Dewa Bulan. Keduanya menegang, jantung mereka berdebar kencang. Dalam sekejap, Xian Yue berdiri di hadapan mereka, tatapannya sedingin bilah cahaya bulan, dengar, aku tidak peduli apakah apa yang baru saja kamu katakan itu benar atau salah. Ingat ini, selama aku, Xian Yue, masih menjadi anak Dewa Bulan, anak Dewa Bintang hanya bisa menjadi Sasing. Mengenai hal lain, bahkan jika seorang anak dewa dengan poin ketuhanan sempurna turun dari surga, aku, Xian Yue, tidak akan mengakuinya. Jangan biarkan aku mendengar omongan sembarangan lagi tentang anak Dewa Bintang. Kalau tidak, kamu akan melihat seperti apa aku saat aku marah. Anak Dewa Bulan, harap tenang. Kami hanya berbicara sembarangan. Kami tidak akan pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat. Enyah. Keduanya terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan bergegas pergi. Xian Yue berdiri di sana, rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya berubah menjadi desahan panjang. Saat dia berbalik, dia samar-samar merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap tajam ke arah Sasing. Tatapannya sempat goyah,
tetapi segera kembali tenang. Ia terbang maju untuk berdiri di hadapan Sasing, sambil tersenyum dan berkata, kedua orang bodoh itu, aku memberanikan diri untuk membiarkan mereka pergi, karena aku yakin, kamu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata mereka. Selamat atas terobosanmu. Sasing membalas senyumannya. Ekspresi Xian Yue tetap tidak berubah, senyumnya masih cerah, kali ini, aku berhasil mengalahkanmu. Namun, aku percaya bahwa begitu kamu menyingkirkan erosi debu jurang, terobosanmu akan segera datang. Sasing menatap matanya, apakah kamu juga berpikir aku harus melepaskan obsesiku, dan memutuskan urat nadiku yang terkikis oleh debu jurang? Xian Yue membalas, jika 6 bulan yang lalu, orang yang pergi memeriksa mayat binatang jurang itu bukan kamu, tetapi aku, maka akulah yang akan berada dalam situasi ini. Jika aku memutuskan erosi debu jurang dan berakhir dengan urat nadi yang dalam yang tidak lengkap, apakah kamu akan meninggalkanku? Sasing sedikit tergerak, dan tanpa ragu, dia menjawab, tidak. Lalu apakah kamu bersedia memperlambat kemajuanmu sendiri, bahkan jika itu berarti menyeret beban seperti aku? Aku mau. Apakah kamu akan membenciku karena hal itu? Tidak. Jadi, senyum Xian Yue berseri-seri dengan sangat cerah, apa yang membuatmu khawatir, ragu, dan bimbang? Kecocokan kita tidak hanya ada dalam hal kultivasi, aura, dan perilaku, tetapi juga dalam berbagi keberuntungan dan kemalangan, dalam kehormatan dan kehinaan. Dia menggenggam pergelangan tangan Sasing, setiap kata yang diucapkannya berasal dari lubuk hatinya, bencana ini hanyalah ujian penting pertama yang kita hadapi bersama. Bagaimana mungkin ikatan kita yang telah terjalin selama ribuan tahun hancur hanya karena ujian kecil seperti ini? Lagi pula, aku sudah memikirkannya. Jika urat nadimu yang dalam rusak dan kita tidak dapat mencapai tingkat kecocokan dan sinkronisasi yang sama seperti sebelumnya, jika kita tidak dapat menjadi si kembar bintang bulan seperti dulu, maka aku akan memilih untuk merusak urat nadiku sendiri sampai aku dapat terhubung kembali denganmu. Aku percaya bahwa jika itu kamu akan membuat pilihan yang sama. Melihat Xian Yue dengan tekad kuat untuk mundur dan mengorbankan dirinya sambil masih berusaha mengubah perspektif agar tidak melukai harga dirinya, Sasing merasakan kehangatan di hatinya, namun hal itu juga membuat ketidaknyamanan yang tak terlukiskan di hatinya. Hahaha. Sasing tertawa terbahak-bahak, Xian Yue, setelah mengenalku selama bertahun-tahun, kamu masih meremehkanku. Korosi debu jurang belaka, bahkan jika memotongnya, itu hanya akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar urat nadiku yang dalam sebesar 10%. Pada tingkat ini, apakah kamu pikir itu bisa menghancurkan semangatku? Dia mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangan Xian Yue, meremasnya sekali sebelum melepaskannya, lalu berbalik sambil berkata, namun, orang-orang selalu berpegang pada fantasi, berpikir bahwa apa yang tidak dapat dicapai orang lain, mungkin masih dapat mereka capai. Jadi, beri aku waktu 3 bulan lagi. Jika setelah 3 bulan, aku masih belum menemukan cara untuk menghilangkan erosi debu jurang dengan sempurna, maka aku akan memutus urat nadiku yang telah terkikis oleh debu jurang. Setelah itu, aku tidak akan menjadi masalah besar, bahkan jika aku tertinggal di belakangmu. Karena itu aku tidak akan merasa malu atau bersalah sedikitpun. Bagus. Xian Yue tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Saat Xian Yue pergi, Sasing memperhatikannya hingga sosoknya menghilang dari pandangannya. Dan ekspresi bangga dan tak kenal takut yang dimilikinya langsung pecah. Dia tiba-tiba berbalik, tubuhnya bergetar, dan giginya terkatup rapat. Aku bisa lumpuh, tapi bagaimana aku bisa menjadi bebanmu? Dia menatap ke kejauhan, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sanalah terbentang lautan berkabut. Tanpa memberitahu siapapun, dia berusaha semaksimal mungkin menghindari kehadiran orang lain, dan keluar dari kerajaan dewa. Aku perlu menyendiri untuk menenangkan pikiranku. Jangan ikuti aku. Di luar kerajaan, dia berbicara dengan dingin. Sosok yang selalu melindunginya tak kunjung pergi. Dia tertawa dingin, apa? Melihatku dalam keadaan seperti ini, kamu bahkan tidak mau mendengarkan kata-kataku. Sosok yang tersembunyi di dalam kegelapan itu mendesah, mundur dengan enggan. Akan tetapi, jam demi jam, hari demi hari telah berlalu, dan dia masih belum juga melihat kepulangan Sasing. Saat dia mencarinya di dunia yang luas dan tak terbatas, dia tidak bisa lagi merasakan jejak dan kehadiran Sasing. Lautan berkabut yang kelabu dipenuhi oleh aura kematian. Inilah pertama kalinya Sasing memasuki lautan berkabut sendirian, dan juga pertama kalinya dia menyimpang dari jalan yang benar dalam hidupnya. Semua demi secercah harapan, satu-satunya harapan. Dia menghindari para praktisi mendalam, menghindar dari binatang jurang, dan akhirnya tiba di tempat yang telah menjebaknya dalam mimpi buruk setengah tahun yang lalu. Adegan dari hari itu muncul kembali bagaikan mimpi buruk, dan dia menggertakkan giginya, melangkah lebih dalam. Saat konsentrasi debu jurang meningkat,
kehadiran praktisi mendalam yang bisa dia rasakan pun berkurang, sampai dia tidak bisa lagi merasakan siapapun. Dia berhenti, dadanya naik turun, dan akhirnya mengeluarkan raungan gemetar, "Aku, anak Dewa Bintang Bulan, Sasing, ingin menghadap Kaisar Kabut." Dia tahu, bahwa banyak sekali orang yang menderita erosi debu jurang, berseru memohon belas kasihan kepada Kaisar Kabut di lautan berkabut. Tetapi harapannya sangatlah tipis. Dia juga mendengar bahwa Kaisar Kabut ada di mana-mana di lautan berkabut, bahwa setiap butir debu jurang adalah mata dan telinganya. Karena itu, ia meneriakkan namanya sebagai anak dewa. Jika Kaisar Kabut benar-benar ada di mana-mana di lautan berkabut, setidaknya ini cukup istimewa untuk menarik perhatiannya. Akan tetapi, seruannya tidak mengundang kedatangan Kaisar Kabut, tetapi malah mengejutkan banyak binatang jurang. Raungan yang tak henti-hentinya bergema dari kabut jurang yang dalam, dan alis Sasing berkerut saat dia memanggil pedangnya yang berat, kekuatan Dewa Bintang langsung mengalir melalui tubuhnya. Namun saat binatang jurang menyerbu dengan aura yang mengerikan, dingin di matanya berubah menjadi panik. Alam kepunahan ilahi. Binatang jurang tingkat 5, dan jumlahnya ada 3. Dia mengayunkan pedang beratnya, dengan lolongan serigala surgawi yang sangat marah. Tetapi, pedang itu juga menggerakkan erosi debu jurang yang tersegel di dalam pembuluh darahnya yang dalam, menyebabkan rasa sakit luar biasa yang mengguncang sarafnya. Hambatan energinya yang dalam mendistorsi momentum pedangnya, membuatnya benar-benar tidak beruntung. Dentang. Sebelum dia bisa melancarkan serangan serigala surgawi, pedang beratnya sudah terlempar. Cakar binatang buas yang tajam merobek kekuatan Dewa Bintangnya dan merobek dadanya. Kekuatan binatang jurang meledak dengan kejam ke arahnya, dan Sasing menginjak bayangan Dewa Bintang yang hancur, berjuang untuk mendapatkan kembali pijakannya. Namun sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, 2 binatang jurang lainnya telah menerkam, cakar mereka yang saling bertautan mengukir 8 bekas luka yang mengerikan pada tubuhnya. Darah menyembur dari mulutnya, dan pada saat raungan amarah itu, bayangan serigala surgawi juga mengeluarkan lolongan yang dahsyat. Pedang kelima serigala surgawi, cakar serigala biru menyerbu maju dengan kekuatan yang mematikan. Ledakan. Kekuatan ledakan serigala surgawi itu terkoyak hebat dengan kekuatan jurang yang dahsyat, membuat 2 binatang jurang kepunahan ilahi itu terdorong mundur sedikit. Namun, lengan dan dada Sasing langsung ditandai dengan beberapa luka dalam yang terlihat hingga ke tulang. Dia pun tak kuasa menahan kekuatan binatang jurang ketiga yang menghantam jantungnya. Pedang berat itu terlepas dari genggamannya, dan tubuhnya terpental, bersimbah darah. Bahkan tanpa menderita erosi debu jurang, dalam kondisi puncaknya, dia tidak dapat melawan satu pun dari mereka, apalagi 3. Sebelum tubuhnya sempat jatuh, ia sekali lagi tersapu badai jurang. Kekuatan penghancur yang murni dan tak kenal ampun itu menimpanya tanpa ragu atau belas kasihan, mengubah anak Dewa Bintang ini menjadi daun layu, dihantam badai penghancur yang kacau balau, dan dalam sekejap mata, ia dipenuhi luka, darah berceceran di mana-mana. Bang! Dia jatuh terduduk dengan keras, dan saat ia secara naluriah mencoba untuk bangkit, ia menyadari bahwa kedua kakinya hancur. Tubuh bagian atas yang ia angkat dengan susah payah terjepit oleh cakar binatang jurang yang mendekat, menghantam kepalanya dengan keras ke tanah, menyebabkan organ-organnya hancur karena kekuatan yang luar biasa. Mata Sasing membelalak tak percaya, menolak menerima nasibnya, tetapi luka-lukanya terlalu parah, dan cahaya bintang di matanya cepat memudar, berangsur-angsur menyatu dengan kegelapan kelabu lautan berkabut. Dia berjuang mati-matian, tetapi kesadarannya perlahan berubah pucat, menjadi kosong. Pada saat kesadarannya sepenuhnya menghilang, ketiga binatang jurang yang mengamuk itu tiba-tiba menghentikan serangan mereka, dan perlahan mundur, kembali ke dalam keheningan total. Dalam kegelapan, sesosok tubuh yang diselimuti debu jurang yang tebal, berjalan keluar dengan santai, berdiri di hadapan Sasing. Dia mengangkat tangannya. Debu jurang di sekitarnya berputar seakan-akan terjebak dalam badai, dengan cepat mengembun di telapak tangannya, akhirnya membentuk garis hitam ramping. Selamat datang di lautan berkabut. Yang terhormat, anak Dewa Hantu Jurang. Saat dia berbicara lembut, garis hitam panjang itu tanpa ampun didorong ke tengah alis Sasing.